Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how's it going? I hope you all are fine in your activity. Welcome back with me again, Mr. Uncle for English, and today we are going to discuss about application letter. Application letter, or the physically like this. Ya, ini bagi kalian yang sudah lulus sekolah atau lulus kuliah berarti sudah tahu apa ini. Ya, kalau dibuka maka isinya akan banyak seperti ini. Ya, ini adalah surat lamaran kerja bagi siapapun yang ingin mendapatkan pekerjaan. Syaratnya harus membuat surat lamaran kerja seperti ini. Dan in English, surat lamaran kerja disebut sebagai application letter. Ya, berasal dari kata dasar apply yang artinya adalah melamar. Okay, so for today we are going to discuss about application letter. What is application letter and how to make it? Bagaimana cara membuatnya? Application letter, as a definition, is a text sent from someone to company. Jadi application letter ini adalah sebuah teks yang dikirim oleh seseorang to company kepada sebuah perusahaan or instance atau sebuah instansi as a requirement. Garis besarnya ada di sini. Requirement artinya adalah syarat, sebagai sebuah syarat to get a job, untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi ini syarat mutlak. Want to get a job, so you have to make application letter. Kalau mau dapat kerja, maka tidak ada cara lain sebelumnya harus membuat sebuah surat lamaran kerja. Ya, and how to make it? Bagaimana sih cara membuat surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Di sini kita punya yang namanya generic structure. Structure itu kita bayangkan atau kita ibaratkan sebagai sebuah kerangka dari awal sampai akhir yang wajib kita ikuti caranya. Okay, take a look here. The first we have date. Ya, date dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tanggal. Nah, ini ada kerangkanya di sini. Kemudian ini contoh langsungnya, contoh sederhana surat lamaran kerjanya. Jadi dari kerangka sini kita bisa langsung melihat contohnya ke sini. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, there is date. Date itu ya artinya adalah tanggal. Dan tanggal di sini tidak hanya tanggal saja yang disebutkan, ada tanggal, bulan dan tahun, dan juga nama tempat si pengirim. Contohnya di sebelah sini. Kita lihat di sini ada Cirebon, August 2nd, 2020. Maka di sini ini termasuk sebagai date. Ya. Tanggal ini mutlak harus ditulis karena agar tahu tanggal berapa si pelamar kerja ini membuat. Forget, jangan lupa ada tempat di sini atau dalam bahasa Inggrisnya itu place, and then month, bulan, baru date, tanggal, and year. Yeah, be careful because there is different with Indonesian letter. Cara penulisannya berbeda dengan menulis surat dalam bahasa Indonesia. Yang membedakan adalah penempatan bulan dan tanggalnya. Kalau di Indonesia tanggal dulu baru bulan, English bulan dulu baru tanggal. Okay. Next, we have inside address. Dan inside address ini bisa kita artikan juga sebagai alamat perusahaan. Ya, alamat perusahaan yang dituju. Ya, maka sebagai contoh
contoh sedang ada di sini. Berarti dari sini ini adalah inside address, inside. Contohnya personal manager Aston Hotel. Jadi nama tempat yang dilamar itu Aston Hotel, personal manager, PO Box 45721 or 45721. Nah, lokasi West Java, tempatnya di lokasi di Jawa Barat. Ya, ini merupakan inside address atau nama atau alamat si perusahaan yang dilamar. Next we have salutation. Ya, salutation ini nama orang yang dituju. Ya, atau dalam perusahaan biasanya yang dituju ketika melamar yang dituju itu pasti personal manager atau direkturnya. Ya, maka kita dalam pembukaan surat itu si nama orang tersebut itu harus disebutkan kalau memang tahu namanya. Ya, salutation di sini contohnya ya dari sini sampai ke sini isi salutation. Contohnya di sini adalah Dear Mr. Ahmad Baikaki. Ya, untuk Bapak Ahmad Baikaki. Jadi bisa dipastikan di sini Bapak Ahmad Baikaki ini adalah seorang personal manager dari Aston Hotel. Selanjutnya kita punya yang namanya opening paragraph. Ya, opening paragraph itu bisa kita artikan sebagai basa-basi. Ya, kenapa bisa melamar, dari mana infonya, melamar di bagian apa? Nah, biasanya ada di opening paragraph. Contohnya lihat di sini, berarti ya di sini sampai sini satu kalimat. Kita garis bawahi dulu. Oke. Ini garis yang panjang ini merupakan opening paragraph. Applying for the position as an operator confined in Compass on July 28, 2020. Ya, jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu seperti ini. Saya melamar pekerjaan di posisi sebagai operator. Ya, melihat iklan yang diterbitkan di Kompas pada bulan Juli tanggal 28. Ya, kita koneksikan tanggalnya. Jadi si pembuat surat lamaran kerja ini melihat iklan tanggal 28 and finally they try to obtain tanggal Agustus tanggal 2. Jadi melihat iklan tanggal 28 Juli, kemudian melamar kerjanya itu tanggal 2 Agustus. Ya, kemudian ya ini yang agak lumayan banyak. Nah, sebelum itu adalah ya contain or body paragraph. Contain bisa kita artikan sebagai isi. Ya, of course the content is about apply the job. Tentunya pasti isinya tentang melamar pekerjaan, tapi we have to know, kita harus tahu bahwa yang namanya melamar pekerjaan isinya apa saja. Ya, kita lihat di sini, si penulis surat menuliskan namanya atau memperkenalkan diri. My name is Bambang Gunawan. Jadi agar tahu siapa ini yang membuat surat, disebutkan si pembuat surat adalah Bambang Gunawan. And I am 18 years old. Umurnya 18 tahun. Ya, berarti masih baru selesai lulus sekolah. I am fresh graduate. Ya, disebutkan saya baru lulus
lulus sekolah of Vocational High School this year. Saya baru saja lulus sekolah dari SMK tahun ini. I ever learned English for a year. Ya, dia memberitahukan bahwa selama dia bersekolah, dia juga mengikuti kursus bahasa Inggris kurang lebih selama 1 tahun. Ya, ini perlu ya ketika kita memiliki keahlian apakah itu bisa kita tuliskan ya sebagai informasi bahan pertimbangan untuk perusahaan agar bisa menerima kita. Ya, si Bambang menjelaskan bahwa dia pernah kursus bahasa Inggris selama 1 tahun. So, I can speak English well. Nah, dia menyebutkan, jadi saya bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ya. I also ever worked in my career in Jaya Hotel. Ya. Selain dia menyebutkan punya keahlian berbahasa Inggris, dia juga mengatakan bahwa selama bersekolah itu dia pernah melakukan kerja praktek kerja industri di sebuah hotel namanya Jaya Hotel for 3 months, selama 3 bulan. Ya, jadi intinya si Bambang ingin menunjukkan bahwa dia pernah memiliki pengalaman bekerja di sebuah hotel selama 3 bulan, meskipun dalam konteks catering. So, I have an experience. Jadi saya memiliki pengalaman, kata Bambang Gunawan. Ya, dia juga menyebutkan I am a friendly person. Saya orangnya itu ramah, friendly, ramah, and also can work as individual or team. Dan juga dia mengatakan bahwa saya bisa bekerja secara tim atau secara berkelompok, dan saya juga sanggup atau bisa bekerja secara individual atau sendiri. I am hardworking. Saya ini orangnya pekerja keras, and eager to learn, dan mudah untuk belajar atau mempelajari hal yang baru. Ya. Jadi sekali lagi di konten ini benar-benar kita mempromosikan diri kita sendiri, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, baik itu skill atau pengalaman. Nah, kita tuliskan di konten atau di paragraf ini agar si perusahaan atau instansi itu bisa mempertimbangkan untuk menerima kita di perusahaan atau tempat yang akan kita tuju. Okay. Kemudian the next we have closing. Ya, closing kita tahu secara bahasa Indonesia maka artinya adalah penutup atau penutupan. Nah, seperti apa sih di surat lamaran kerja penutupannya? Kita lihat di sini. Oke. Ya, berarti penutupannya itu dari sini. Oke. Ya, ada 2 garis. I enclose my CV. Ya, saya juga menyertakan CV. Nah, ini yang perlu kita tahu, what is CV? CV itu adalah, kalau secara singkatan, CV itu artinya curriculum vitae, ya, atau yang isinya menyangkut data riwayat hidup kita. Ya, jadi itu murni harus ada dalam surat lamaran kerja. I enclose my CV, tulis dan foto. Saya juga menyertakan foto and copies of some documents, dan juga menyerahkan beberapa dokumen. What document is that? Ya, dokumen-dokumen seperti sertifikat, sertifikat, kalau punya sertifikat disertakan, ya. And then like ijazah, dan juga dokumen-dokumen yang lainnya seperti nilai-nilai, itu maksudnya sebagai dokumen. Ya. I look forward to hearing from you. Ya, saya berharap mendapat panggilan dari ya, ini adalah contoh isi dan juga penutupan isi. Kalau di isi juga kita bisa mencantumkan nomor handphone kita, atau biasanya di daftar riwayat hidup juga sebenarnya sudah ada. Ya. Kemudian terakhir, belum yang terakhir, sorry, we have signature. Signature ini adalah tanda tangan
our signature in this letter. Yang jelas signature ini adalah ada nama panjang kita, nama jelas kita. Contohnya di sini, ini adalah signature. Nah, dituliskan sincerely yours Bambang Gunawan. Ya, ini adalah signature. If you want to put your signature here, it's okay, like this. Ya. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Ya, jelas. Yang terakhir ada sender address. Nah, senders berasal dari kata send yang artinya mengirim. Nah, sender address berarti first, this is alamat si pengirim surat. Berarti alamat si pengirim di sini adalah Bambang Gunawan. Ya, Bambang Gunawan menuliskan di sini ya Jalan Pinang number 2. Dia berasal dari Jalan Pinang number 2 from Cirebon. This is PO Box 45188 5188. Ya, ini sekali lagi kita review ulang. Ada name, tanggal, inside address, alamat perusahaan, and then salutation, nama orang yang dituju, nama manajernya atau nama HRD-nya, and then opening paragraph yang jangan terlalu to the point. Kita kasih opening dulu di sini, kemudian contains, isi, promosikan diri kita, closing, penutup, harapan-harapan, kemudian signature, tanda tangan si pembuat surat. The last is sender address. Oke. Ya. Itu adalah tahapan how to make an application letter. Bagaimana cara membuat lamaran kerja, surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris. How we have to make it? Kenapa sih kita harus membuatnya? Ya, sekali lagi karena yang namanya surat lamaran kerja itu adalah posisinya sangat penting, syarat mutlak untuk mendapatkan kerja. So we have to make an application letter. Ya, fungsinya di sini sudah jelas. As a requirement, sebagai sebuah syarat to get a job, untuk mendapatkan pekerjaan. So what you? After this, I want you to try to make an application letter by yourself.